Setidaknya ada 4 buah cara yang bisa kita pilih untuk menampilkan dari JavaScript event. Dan di bagian video ini kita akan menampilkan apa saja 4 buah cara tersebut untuk menampilkan dari JavaScript event. Jadi JavaScript event adalah sebuah cara di mana kita bisa melakukan aksi ketika sebuah kondisi terjadi. Misalnya di sini saya punya sebuah tombol, tulisannya adalah klik saya begini. Kemudian nanti kalau misalnya kita klik ya di bagian tombol klik saya ini, kita bisa menambahkan ya sebuah aksi di mana aksi tersebut akan terjadi kalau kita klik di bagian tombol ini. Nah, di sini kita akan masuk kepada cara yang pertama. Biasanya kalau misalnya kita akan klik ya di bagian tombol klik saya ini, dan kita akan menampilkan sebuah pesan begitu dengan menggunakan console log. Kita bisa masukkan di bagian button ini dengan on click begini. Ya, on click ini berarti ya bagian tombol dari klik saya, kalau misalnya kita on ya pada tombol tersebut, kemudian kita klik, maka ya di bagian dari browser ini dia akan menjalankan event yang kita tentukan. Misalnya di sini saya masukkan on click, kemudian saya berikan tulisan console.log saja, console.log, kemudian saya masukkan di sini pesannya, saya diklik dengan cara 1 ini, saya Ctrl S, kemudian coba saya klik ya di bagian tombol klik saya ini, saya klik begini, maka di bagian bawah ya akan ada pesannya ya, saya diklik dengan cara 1. Dan tulisan saya diklik dengan cara 1 ini dia tampil dengan menggunakan perintah console log dan kita masukkan di dalamnya, saya diklik dengan cara 1. Nah, teman-teman coba diperhatikan. Di bagian contoh on click ini, saya hanya menuliskan tulisan console.log. Bayangkan kalau misalnya di bagian on click ini kita akan menjalankan sebuah perintah yang panjang. Tentunya file HTML yang kita punya ini dia akan punya tulisan JavaScript-nya ya di bagian dalam dari onClick ini. Tentunya kita akan masuk kepada cara yang kedua, di mana di bagian cara yang kedua kita akan membuat sebuah fungsi terlebih dahulu, kemudian fungsinya tersebut akan kita panggil di dalam onClick ini. Misalnya saya akan membuat sebuah fungsi baru, misalnya adalah function fungsi JS misalnya. Fungsi JS. Ya. Kemudian saya tuliskan di sana console.log. Saya tuliskan misalnya saya dipanggil dari cara 2 misalnya. Oke. Kemudian kita lihat di bagian file index.html yang saya punya. Di sana di bagian file index.html saya sudah menyiapkan script.src, di mana di bagian script src ini dia akan memanggil untuk file main.js. Tentunya di bagian file main.js yang saya buat tadi, kita sudah memasukkan untuk fungsinya ya, fungsinya adalah fungsi.js. Tinggal sekarang di bagian file index.html saya akan panggil untuk fungsi JS ini. Ya, saya akan gantikan di bagian onClick ini dari yang sebelumnya tulisannya console.log ya. Saya akan gantikan dengan fungsi yang saya punya. Saya masukkan di sini fungsi JS begini. Fungsi JS. Oke, kemudian saya Ctrl S. Sekarang coba saya klik lagi di bagian tombol klik saya. Nantinya di bagian console.log ya akan ada tulisan saya dipanggil dari cara 2. Nah, kalau teman-teman belum bisa menampilkan ya untuk konsol ini ya, bisa diklik di bagian tombol F12 kalau saya menggunakan Chrome ya. Maka dia akan tampil di bagian bawahnya kalau di tempat saya, mungkin dari bagian teman-teman akan tampil di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, ini adalah cara yang kedua ya, kita panggil untuk fungsinya di bagian dalam dari onClick ini. Kemudian kita akan masuk cara yang ketiga, teman-teman. Di mana cara yang ketiga, kita tidak akan menggunakan dari onClick ini di bagian file HTML yang kita punya, tetapi kita akan memindahkan ya, untuk onClick ini di bagian file main.js yang kita punya. Di sini saya akan hilangkan dulu untuk onClick-nya. Oke, sehingga tulisannya hanya seperti ini saja, button class tombol klik saya begini. Kemudian supaya dia ya memanggil dari fungsi yang kita punya, kita akan menggunakan dari query selector yang dimiliki oleh JavaScript. Kalau teman-teman belum melihat untuk query selector dengan menggunakan DOM, bisa melihat untuk video saya sebelumnya ya tentang DOM di JavaScript. Saya akan masuk ke bagian main.js. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah variabel baru. Misalnya saya akan membuat sebuah variabel dengan nama tombol begini. Di mana untuk tombol ini saya akan panggil dari dokumen query selector. Kemudian saya akan melakukan akses kepada ya di bagian kelas tombol ini ya. Saya akan masukkan di bagian query selector karena di sini saya menggunakan kelas, maka kita masukkan dot tombol ya sesuai dengan kelas yang kita punya. Kelas tombol di sini adalah kelas tombol. Oke, kemudian kita akan masukkan setelah kita melakukan query selector, kita berikan tombol dot onClick di sini, onClick. OnClick, kemudian di sini kita panggil untuk fungsi JS yang kita punya. Fungsi JS begini saja.
Oke, kemudian di sini misalnya saya ganti bukan cara 2 tapi cara 3. Saya Ctrl S, kemudian coba saya klik lagi di bagian tombol klik saya ini. Nantinya dia akan mengeluarkan ya untuk console.log yang kita masukkan ya di bagian fungsi JS ini saya dipanggil dari cara 3. Nah, kalau cara 3 ini kita menggunakan tetap on click ya. Ada cara yang keempat teman-teman, di mana kita akan menggantikan on click ini dengan add event listener teman-teman ya. Saya akan hilangkan untuk on click-nya, kemudian kita masukkan tombol titik add event listener ya. Kemudian kita ikuti dengan tanda kurung buka serta tanda kurung tutup. Kemudian kita membutuhkan 2 buah parameter. Parameter yang pertama di sini kita berikan event yang akan kita jalankan. Misalnya event yang akan kita jalankan adalah ketika ya di bagian tombol klik saya ini diklik. Maka di sini saya masukkan klik begini, bukan on klik tetapi klik saja. Ya, klik kemudian setelahnya kita masukkan parameter yang kedua. Di mana parameter yang kedua adalah fungsi yang akan kita jalankan. Ya, saya masukkan fungsi JS ini. Kemudian di sini misalnya saya masukkan cara 4 ya, saya Ctrl S, kemudian saya klik lagi di bagian klik saya. Nah, tulisannya di bagian bawah saya dipanggil dari cara 4 seperti ini. Nah, itu dia pembahasan kita tentang JavaScript event di JavaScript. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.